Halo sahabat kreator Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Baik, di video kali ini kebetulan saya sambil nunggu customer lagi nge-grab nih. Dan kebetulan suasana di luar juga sedang hujan. Jadi sambil ngisi waktu saya bikin konten dulu. Dan hari ini konten kita temanya yaitu Q&A ya. Saya akan membahas tanya jawab dari teman-teman kreator pemula, karena saya pun masih pemula ya. Jadi kita sharing-sharing dan mudah-mudahan dari video yang berdurasi 1 jam ini dapat memotivasi teman-teman kreator pemula yang lainnya untuk menuju kesuksesan menjadi seorang konten kreator di platform YouTube atau menjadi seorang YouTuber. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul bahkan di benak kita, dan saya pribadi juga sering bertanya-tanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian juga kita nanti akan membahas motivasi bagi kita YouTuber pemula, dan juga tentunya saya akan spill juga gaji saya dari YouTube. Sudah berapa kali gajian dan seperti apa sih rasanya dan berapa aja yang saya dapatkan dari YouTube. Oke, langsung saja kita bahas di Forum Kreator Indonesia, tempat ngetemnya para kreator pemula. Ya, langsung pada pertanyaan-pertanyaan. Ini saya sudah nge-print ya, teman-teman. Banyak juga pertanyaan-pertanyaannya ini di video saya yang berkaitan dengan gaji YouTube. Banyak yang bertanya. Nah, oleh karena itu saya print out. Saya print out nih ya, kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Agar saya lebih mudah membaca dan menjawabnya. Ada 2 halaman, saya baca satu persatu dan kita bahas. Disclaimer ya, saya tidak menggurui, saya tidak mengajari teman-teman, dan saya nggak sok tahu, bukan sok pintar, tapi kita saling sharing aja, tukar pengalaman ya teman-teman semuanya. Baik, pertanyaan yang pertama kita bahas nih. Wah, hujannya deras banget nih teman-teman. Dari akun YouTube @alvia952. Alhamdulillah sudah dapat gaji. Bukan pertanyaan ternyata. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya juga yang belum gajian bisa cepat gajian. Yang belum monet bisa cepat monet. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari @media-media. Semoga lancar terus bosku. Amin. Ya, saya doakan pula buat teman-teman yang nyimak video ini dan teman-teman merupakan YouTuber pemula, saya doakan lancar dan cepat monet, cepat gajian. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari akun YouTube @rasya023. Pengen jadi YouTuber tapi bingung bikin konten, maksudnya konten kali ya. Bikin konten apa? Soalnya apa aja udah banyak yang bahas di YouTube. Nah, baik teman-teman semuanya, di dunia YouTube atau di platform YouTube memang segala sesuatu itu hampir segalanya ada. Kita mau cari resep masak ada, kita mau cari tutorial apapun ada, kita mau cari pembahasan apa aja ada aja. Nah, kita selaku konten kreator pemula yang baru mau melangkah nih, pengen jadi YouTuber, kadang bingung, kita mau bikin konten apa ya? Mau bikin konten A, ternyata sudah ada yang bahas. Mau konten tentang B, ternyata sudah ada yang bahas. Nah, teman-teman semuanya, di dunia YouTube yang terpenting kita harus berani dan harus mau dan harus action. Jangan terlalu banyak berpikir, tapi action saja. Action saja, kita mulai dengan membuat channel. Dan sebetulnya sih kalau mau lebih terarah, kita harus riset dulu. Kita lihat dulu channel-channel yang lain, konten-konten di channel yang lain. Kita minatnya apa nih? Apakah memasak, atau misalkan review, tutorial, misalkan tentang wisata, ataupun tentang produk dan lain sebagainya. Kita lihat dulu video-video yang sejenis dengan selera kita. Nah, dari situ setidaknya kita akan dapat inspirasi. Meskipun ada kemiripan nggak jadi masalah. Yang penting kita nggak upload ulang dari video tersebut. Nggak ngejiplak. Ya. Tapi kita harus punya inovasi.
harus punya kreativitas, Jadi meskipun temanya atau kontennya serupa, tapi jangan 100% serupa. Tentu pasti ada bedanya. Pasti tempatnya berbeda, kemudian penyajiannya berbeda, cara membawakan kontennya berbeda, dan lain sebagainya. Pasti aja ada yang berbeda. Dan analoginya seperti ini teman-teman. Ketika kita ke pasar, tentu di pasar itu ada toko A, B, C, dan lain sebagainya, dan menjual aneka macam produk. Dan tentunya akan ada beberapa toko yang sama-sama menjual produk yang sama. Tetapi mereka tidak kehilangan customer, mereka tidak kehilangan konsumen. Nah, oleh karena itu, teman-teman pemula jangan takut tidak punya subscriber, jangan takut tidak akan dapat viewers. Ya, yang penting langkah action itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan karena sudah banyak yang membahas akhirnya mundur, jangan. Kita harus optimis, ya. Kemudian dari @Bagas Al Karim, kalau udah berhasil di monet, biar dolar cepat naik, gimana caranya bang? Untuk mendapatkan dolar yang banyak ketika kita sudah dimonetisasi, sebetulnya memang itu tergantung kepada viewers, penonton. Semakin banyak video kita yang nonton, maka dolarnya akan semakin besar, dolarnya akan semakin banyak. Nah, bagaimana caranya agar dolarnya bisa cepat banyak? Nah, ini juga tentu saya juga masih belajar. Nah, dan yang saya lakukan itu, ya memang harus kita membuat konten yang benar-benar dibutuhkan oleh para penonton. Teman-teman bisa riset, teman-teman bisa berkreasi, membuat video-video yang biasanya orang itu penasaran, video yang bikin orang itu bertanya-tanya, apa benar sih, apa iya sih? Jadilah mereka klik dan nonton video kita. Apalagi video kita misalkan mengundang orang penasaran, ini bener nggak sih begini, isinya bener nggak? Nah, jadi ya konten yang membuat orang penasaran itu biasanya juga banyak mengundang viewers. Kemudian juga konten-konten yang memang pada intinya dibutuhkan oleh orang lain, yang sekiranya dibutuhkan oleh banyak orang, dan minimalnya banget yang bermanfaat. Misalkan video tutorial itu bermanfaat dan menurut saya itu tidak akan basi. Misalkan tutorial cara memperbaiki laptop, misalkan cara memperbaiki mesin motor, cara memperbaiki misalkan kendaraan dan lain sebagainya. Itu adalah konten-konten yang menurut saya bisa bersifat konten abadi, kapanpun akan dibutuhkan oleh orang lain. Jadi sebetulnya kalau untuk dapat dolar banyak, ya kita terus berusaha saja memperbaiki kualitas video kita. Siapa tahu dari sekian banyak video kita ada yang viral, ada yang meledak. Jadi intinya terus konsisten bikin video, terus konsisten upload video, dan tentunya harus tetap belajar, harus terus melakukan evaluasi, ya, seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari akun YouTube @nengfadilah90. Sukses dan sejahtera buat para YouTuber Indonesia. Tentu, mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Kita doa bersama-sama dan saling mendoakan semua YouTuber pemula yang ada, yang ngetem di channel ini, semoga sukses dan sejahtera, amin. Pertanyaan selanjutnya dari akun YouTube @lshifa16. Bisakah akun channel monet pakai akun AdSense yang berbeda bang? Ini pengalaman saya juga ya. Saya mengajukan monetisasi, kemudian akun Google AdSense-nya itu atas nama salah satu anggota keluarga saya. Itu ternyata bisa, dan channel saya berhasil dimonetisasi, disetujui dimonetisasi. Nah, itu bisa ya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun YouTube @m_akmalkarim.
Bang, bagi tips bikin channel buat pemula biar gak kehabisan ide. Nah, itu tadi ya teman-teman, kalau misalkan tips ataupun juga misalkan kiat-kiat untuk membuat channel biar gak kehabisan ide, sebaiknya pada saat kita mau membuat channel, kita harus tahu dulu passion kita itu di bidang apa sih, selera kita itu apa sih, kemudian hobi kita apa. Jadi channel YouTube itu, membuat channel YouTube bisa disesuaikan dengan hobi kita. Misalkan hobi kita olahraga, ya baiknya konten kita isinya olahraga. Atau hobi kita musik, bermain musik, ya kontennya sebaiknya bermain musik. Kemudian juga hobi kita misalkan jalan-jalan, traveling, nah itu bisa dijadikan konten kita. Ya, jadi pertama hobi. Kemudian juga bisa disesuaikan dengan misalkan pekerjaan kita, profesi. Misalkan pekerjaan kita sebagai montir kendaraan dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan konten. Atau misalkan profesi yang sifatnya profesional seperti dokter, psikologi, kemudian juga notaris, pengacara, dan lain sebagainya. Itu bisa juga jadikan konten dan nggak akan kehabisan ide. Kemudian disesuaikan juga dengan bakat dan minat kita, passion kita, selera kita. Ya, misalkan kita senengnya itu nge-review produk nih, produk elektronik, misalkan HP, update HP terbaru, itu juga bisa dijadikan konten. Jadi intinya, agar kita nggak kehabisan ide dalam membuat video untuk channel YouTube kita, maka sesuaikan dengan hobi, dengan passion kita, selera kita, minat kita, bakat kita. Sesuaikan dengan pekerjaan dan profesi kita. Kalau sudah sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, insya Allah kita tidak akan kehabisan ide, teman-teman. Dan itu yang saya rasakan. Alhamdulillah, karena channel saya di channel yang pertama sesuai dengan profesi saya, ya alhamdulillah teman-teman, tidak pernah merasa kehabisan ide. Kadang dari pertanyaan viewers pun bisa dijadikan konten, bisa dibahas. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya, ini pertanyaan dari akun YouTube @mrizky2022. Kejar dolar pakai VPN aman gak ya? Baik teman-teman, ini juga pengalaman saya. Saya dulu pernah kejar dolar, ada grupnya juga nih, saling tonton, tukar view ya. Kemudian kita pakai VPN nih, pakai jaringan VPN. Emang betul ya, dolarnya itu cepat naik, belum sebulan udah dapat 100 lebih dolar. Dan itu ternyata ada dampaknya teman-teman. Channel saya kena banned itu salah satunya karena main VPN. Karena kalau main VPN kan iklannya ya tentu iklan luar negeri. Apalagi misalkan settingan lokasinya di Amerika Serikat. Wah itu kan iklannya besar banget tarif iklannya. Tapi ternyata lama-kelamaan terdeteksi sama pihak YouTube. Jadi ya menurut saya ya pihak YouTube juga pasti punya teknologinya, punya analisis data dan lain sebagainya yang bisa mendeteksi seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya pengalaman main VPN, kejar dolar tapi aman sampai saat ini, silahkan sharing di sini. Kalau saya pribadi pengalamannya pahit, channel saya sampai di banned dan saya tutup bikin channel lagi yang baru. Itu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun YouTube @sergi_Jwikrama. Gimana 1000 follower dengan cepat? Ada yang bertanya cara untuk dapat followers yang banyak, maksudnya subscriber kali ya. Nah teman-teman sekalian, setiap kita nih yang punya channel tentu nasibnya beda-beda. Ada yang channelnya cepet banget dapat 1000 subscriber pertama. Ada yang biasa-biasa aja, sedang-sedang saja. Ada yang sulit juga. Dan saya pernah merasakan juga, oh sulit juga ya ternyata dapat 1000 subscriber. Nah oleh karena itu, beberapa tipsnya pernah saya coba juga sih sebetulnya. Tapi kalau untuk subscriber atau untuk dapat subscriber yang alami, kita memang butuh kesabaran teman-teman.
Nah, kalau untuk misalkan mencapai 1000 subscriber pertama, memang ada jalan pintas sih ya. Bisa beli subscriber, bisa saling sub for sub. Itu sih saya rasa tidak terlalu bermasalah kalau kita beli subscribernya lebih sedikit dibanding subscriber alaminya. Begitupun sub for subnya. Karena saya pernah beli juga di channel yang lain. Tapi dampaknya kurang bagus, teman-teman. Jadi lebih baik ya alami saja, natural saja. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar rajin research, rajin mengevaluasi video-video kita sebelumnya. Dan tentunya kalau untuk dapat subscriber dengan cepat itu ya intinya sih di video kita, teman-teman, di konten kita. Seberapa menarik konten kita bagi penonton, seberapa berguna dan bermanfaat konten kita buat penonton. Karena kalau menurut saya, ketika orang merasa setelah menonton video kita, oh ini bermanfaat banget, saya terbantu banget, niscaya mereka akan subscribe. Ya, seperti halnya kita nih, merasa terbantu dengan orang lain, tentu kita akan berterima kasih. Nah, kalau di YouTube ya cara berterima kasih juga selain berkomentar, bisa dengan cara subscribe ke channel kita. Itu ya teman-teman semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun YouTube @bagaimana menurut Anda. Pertanyaannya, aku juga pingin jadi YouTuber bang, tapi HP kentang. Nah, ada juga nih yang bertanya. Nah, HP kentang katanya. Nah, teman-teman semuanya, jangan pedulikan kemampuan kita dari sisi perlengkapan. Misalkan kita HP-nya HP jadul, HP kentang, kita belum punya cukup modal buat beli perlengkapan YouTube. Tapi itu jangan dijadikan alasan untuk tidak memulai. Karena kesuksesan seorang YouTuber tentu tidak semata-mata dari kelengkapan ataupun juga kualitas peralatan. Tidak semata-mata dari situ, ya. Jadi meskipun HP kita HP kentang atau HP apa kayak namanya, selama HP kita bisa merekam video, bisa buat ngedit, bisa buat download aplikasi YouTube dan YouTube Studio, maka HP tersebut pasti akan berguna dan bisa kita manfaatkan untuk nge-YouTube. Nanti pun kalau kita sungguh-sungguh, kita konsisten, kita sabar, tekun, ulet, niscaya kita akan berhasil. Dan setelah monet, setelah gajian, tentu misalkan gaji pertama kita buat beli perlengkapan ya yang terjangkau dengan penghasilan kita. Dan terus nanti ketika gajian lagi, update lagi beli perlengkapan yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada intinya mulai dari sekarang, meskipun HP-nya seadanya. Saya pun dulu waktu pertama nge-YouTube di channel saya yang pertama itu HP-nya saya dapat ngutangnya di salah satu pinjol lagi. Tapi alhamdulillah tidak sempat nunggak dan terbayar lunas, dan bahkan sekarang bisa beli HP lagi ya, itu teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebetulnya bukan pertanyaan tapi nggak apa-apa, kita baca aja ya. Dari akun YouTube @vikalagarden53. Mas, mohon doanya mas, berapa mas? Ya tentu ya teman-teman semuanya, dari lubuk hati sanubari saya yang paling dalam, saya sangat support teman-teman semua. Dan tentu saya doakan semuanya, teman-teman yang ngetem di channel Forum Kreator Indonesia ini, khususnya YouTuber pemula, semuanya sukses. Channelnya cepat dimonet yang belum monet. Kemudian yang udah monet bisa cepat gajian. Yang udah gajian bisa terus gajian. Dan gajinya bisa terus meningkat lebih besar, dan lebih besar. Dan yang masih dalam tahap merintis, mengejar syarat-syarat monetisasi, mudah-mudahan dimudahkan agar cepat dimonetisasi ya teman-teman semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari @sedapmancing572. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pingin belajar walau sedikit pengaturan YouTube abang, boleh? Ini sih sebetulnya kalau belajar pengaturan YouTube saya pribadi, sebetulnya saya belum merasa layak saya memberikan kelas untuk mengajar buat teman-teman yang pengen belajar khusus terkait dengan pengaturan YouTube ya. Jadi nanti mungkin kedepannya bisalah kita buka forum bersama ya. Tapi untuk saat ini saya belum
belum merasa pantas untuk bisa mengajari. Tapi saya saat ini hanya sebatas sharing-sharing aja, tukar pengalaman ya buat teman-teman pemula. Kalau mau belajar di kelas khusus itu kan sudah banyak channel-channel senior. Ada misalkan channelnya siapa tuh, Bang Timon Adioso, ada di channelnya siapa lagi, Dan JC, ada di channelnya siapa lagi tuh, Zona Tutorial dan lain sebagainya. Silakan kunjungi ke sana. Saya pun belajar banyak juga dari mereka, tutorial mereka ya, video-video mereka saya tonton juga karena setipe dengan video saya ini. Cuman kalau di video ini saya lebih banyaknya membahas pengalaman-pengalaman YouTube, sharing-sharing YouTube khususnya buat teman-teman pemula. Selanjutnya ini dari akun @rusdirix. Semoga yang belum monet bisa monet tahun ini. Amin ya robbal alamin. Semangat teman-teman semua, kita saling mendoakan ya. Semoga tahun ini yang belum monet bisa cepat monet. Kemudian dari akun @lintangbanget. Sukses Bang, semoga nular rezekinya, pengen juga gajian dari YouTube. Amin, amin. Saya belum seberapa ya teman-teman, tapi mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi buat teman-teman pemula bahwa kita semua pasti bisa, hanya saja kita perlu kesabaran. Kemudian juga gaji yang kita terima itu tidak langsung ujuk-ujuk puluhan juta, ratusan juta, kecuali kita ya artis, public figure, atau kita punya konten-konten yang viral ya, bisa saja kita langsung gajiannya gede. Tapi kebanyakan ya kita harus mau berproses seperti itu. Kemudian dari akun @reno_iren. Mudah-mudahan tambah sukses ya Bang, makin berkembang channelnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang udah support, yang udah dukung. Saya pun balik support, balik dukung. Kemudian dari akun @suradiadi. Suradi Adi 3052. Alhamdulillah Bang, salam sukses. Salam sukses kembali buat yang bertanya dan buat seluruh teman-teman YouTuber pemula. Nah, di sini 1 jam kita ngetem di video ini. Silakan teman-teman berkomentar. Nah, bagi teman-teman pemula yang sedang mencari subscriber, silakan komen aja di bawah video ini. Nanti kalau saya ada waktu, tentu saya akan berkunjung balik. Begitupun buat teman-teman yang lainnya ya, saling memahami aja. Kalau ada yang komen, silakan saling berkunjung aja lah ya. Seperti itu. Karena di sini kita harus sukses bersama dan saling mensukseskan. Itu moto kita di channel ini. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari @ripal. Pertanyaannya seperti ini. Bang, berapa lama waktu yang kita perlukan dari awal bikin channel sampai dengan monet, sampai dengan gajian diborong? Nah, begini teman-teman, saya sudah bilang tadi bahwa jalan kita ini tentu tidak selalu sama. Bisa dibilang nasib kita ya tidak sama percis. Ketika seseorang bangun channel, tentu berbeda dengan orang lain dalam hal berprosesnya. Ada yang pas waktu bikin channel, sebulan 2 bulan udah dapat 1000 subscriber. Tapi ada juga yang berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun baru dapat 1000 subscriber. Nah, ini tentu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita ini tentu tidak persis sama dengan nasib orang lain. Yang penting, yang perlu kita pahami dan kita tanamkan dalam diri kita adalah semangat, kemudian juga mau berproses, sabar, tekun, ulet, dan terus belajar. Setelah kita tahu minat kita apa, selera kita di konten YouTube itu tentang apa, maka bikinlah channel. Setelah bikin channel, bikin konten. Kemudian juga upload dan terus upload, dan usahakan konsisten uploadnya. Ya misalkan seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, atau paling sedikit ya 1 minggu sekali upload videonya. Jadi jawabannya beda-beda ya, beda-beda. Saya pun dari awal bangun channel sampai dapat persyaratan monet ya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu hampir 1 tahun. Saya hampir 1 tahun di channel saya yang pertama. Nah, teman-teman semuanya, ketika sudah di monet,
Berapa lama sih kita bisa dapat gajian? Nah, ini juga tentunya tergantung kepada jumlah viewers kita. Kalau viewersnya meledak banyak sampai ratusan ribu, maka kita akan cepat mendapat gaji pertama. Kalau saya pribadi, saya ini jujur, merangkak banget. Waktu awal udah di Monet itu, saya dapat penghasilan dari YouTube itu 1 bulan paling cuman berapa belas dolar. Meningkat jadi 20 dolar, kemudian 30, dan seterusnya. Jadi nggak sekaligus langsung banyak. Nah, itu pun tergantung pada ya mungkin nasib kita berbeda ya. Namun kembali lagi, setiap orang tentu punya rezeki berbeda-beda, punya takaran rezeki yang berbeda, nasib yang berbeda. Ada yang setelah Monet sebulan udah dapat gaji, 2 bulan udah dapat gaji. Ada yang setelah Monet baru 3 bulan dapat gajian. Setelah gajian nanti gajian lagi 3 bulan lagi baru gajian. Seperti saya ini ya, saya pun masih belajar, masih pemula dan gajiannya pun belum 1 bulan sekali. Jadi harus nunggu dulu 2-3 bulan baru dapat gaji lagi. Nah, itu ya teman-teman, yang terpenting semangat, kemudian juga konsisten, kemudian juga sabar, tekun, ulet, dan terus belajar. Itu ya teman-teman semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun YouTube @yuni2023. Bang, minta tips dan kiat untuk menjadi YouTuber yang sukses. Tips dan kiat untuk menjadi YouTuber sukses. Saya sendiri masih belum merasa sukses karena channel saya yang pertama itu subscribernya baru belasan, belum puluhan ribu, belum ratusan ribu. Jadi saya belum merasa saya udah sukses. Saya masih belajar, saya masih terus berproses. Namun kalau berbicara tips dan kiat, tentu dari YouTuber-YouTuber senior di channel yang lain juga sudah menyampaikan. Dan saya pun sudah mempraktekkan beberapa tips dan kiatnya. Oleh karena itu saya sharing aja ya. Nah, jadi tips yang pertama yang saya praktekkan adalah menentukan jenis konten. Ya, konten saya mau tentang apa nih? Apa review produk, vlog, musik, memasak, dan lain-lain. Kalau udah ketemu, bikin channel. Kalau bisa bikin channelnya itu yang mudah diingat orang, bisa yang lucu, yang unik, yang keren, ya itu terserah ya, bikin channel. Setelah bikin channel, silahkan bikin video, syuting video, kemudian edit semampu kita sambil terus belajar editing video. Kemudian upload dan konsisten upload. Kemudian tips yang kedua adalah konsisten upload video. Jangan sampai kita putus bikin video, jangan sampai kita putus upload video. Tiap minggu kita harus upload video. Jangan sampai lewat ya, karena YouTube itu bisa membaca. Kalau misalkan channel kita itu jarang banget upload, maka channel kita dinilainya ya kurang produktif, kurang aktif. Tapi kalau kita konsisten, misalkan seminggu sekali bikin video, apalagi di jadwal misalkan, dan tidak pernah putus setiap minggu bikin video terus, maka semakin banyak video yang kita upload, saya rasa YouTube akan menilai berdasarkan data-data analitiknya, maka channel kita bisa dikategorikan channel yang aktif. Kemudian bisa saja karena channel kita aktif, kemudian videonya banyak viewersnya, maka video-video kita direkomendasikan oleh YouTube di beranda-beranda YouTube channel orang lain. Ya, jadi tips yang keduanya konsisten. Kemudian tips yang berikutnya, jangan berhenti belajar dan riset. Nah, belajar itu tentu nyimak video-video yang setipe dengan channel kita. Belajar tutorial YouTube di channel-channel tutorial YouTube yang sudah mapan, yang sudah besar. Kemudian juga kita juga harus melakukan riset, ya, penelitian. Ini video kita ini banyak viewersnya karena apa ya? Biasanya dapat kita baca di data analitik. Video saya kok sedikit viewersnya ya, kenapa ya? Nah, itu kita riset. Atau misalkan kita pengen buat konten tentang A, maka kita riset dulu tentang A. Cari bahan-bahannya, cari inspirasinya, cari misalkan hal-hal yang berkaitan dengan konten yang akan kita bahas. Itu ya. Kemudian tips yang berikutnya adalah sabar dan nikmati prosesnya. Ini yang harus kita lakukan. Ya, apalagi misalkan kita ya orang biasa-biasa saja.
Maka dalam membangun channel YouTube perlu kesabaran. Dan juga kita harus mau menikmati proses. Gak mungkin kita ini orang biasa saja, bukan public figure, bukan public figure, bukan orang terkenal, langsung misalkan sukses menjadi channel yang besar. Enggak, kita harus nikmati proses. Kita harus menikmati suka dukanya, pahit manisnya. Itu penting sekali, nikmati proses. Kemudian yang selanjutnya, tata niat. Ya, tips yang selanjutnya adalah tata niat. Kita harus menata niat kita. Kita bikin channel ini untuk apa sih? Ya memang ujung-ujungnya uang. Kita pengen dapat penghasilan. Tapi tentu selain itu kita harus punya misi sosial, misi kebermanfaatan. Apakah video saya dapat bermanfaat buat orang lain, berguna buat orang lain? Nah itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi meluruskan niat juga penting agar kita menjadi YouTuber yang sukses. Kemudian kalau menurut saya tips yang terakhirnya tentu patuhi segala peraturan atau ketentuan dari YouTube. Jangan sampai video kita melanggar hak cipta, kemudian video kita misalkan melanggar ketentuan YouTube ya. Itu jangan sampai. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun YouTube @abdulaziz. Baik, selanjutnya dari akun YouTube @abdulaziz. Bang, apa yang harus kita lakukan setelah channel kita dimonet? Kapan kita bisa gajian? Tanggal berapa sih gajian cair ke rekening kita? Baik, sepengalaman saya begini. Setelah channel kita berhasil dimonet, kita harus ngumpulin dulu $10 pertama untuk bisa mengajukan PIN Google AdSense. Jadi setelah monet, kita harus kejar tayang nih. Kita harus cari view sebanyak-banyaknya agar cepat mendapatkan $10 pertama. Kalau udah terkumpul $10 pertama, maka kita bisa ngajuin PIN Google AdSense. Nah, setelah kita berhasil mengajukan atau request PIN Google AdSense, kita tinggal tunggu aja PIN Google AdSense tersebut dikirim ke alamat kita. Kurang lebih sekitar 1-2 bulanan. Tapi ya beda-beda ya, ada yang 3 minggu udah datang tuh PIN Google AdSense-nya, ada yang sampai 2 bulan, dan bahkan mungkin ada yang lebih dari 2 bulan. Nah setelah kita dapat PIN Google AdSense, tinggal kita masukin PIN yang ada di balik atau di dalam surat PIN Google AdSense tersebut ya. Tutorialnya saya rasa sudah pada paham teman-teman yang udah pada monet ya. Kemudian selanjutnya ya tinggal nunggu saldo akun Google AdSense kita itu mencapai ambang batas Rp1.300.000. Kalau misalkan saldo AdSense kita sudah 1.300.000, maka otomatis nanti 1.300.000 itulah yang akan dikirim atau yang akan masuk ke rekening bank milik kita. Dan berdasarkan pengalaman saya, saldo AdSense atau dolar yang dihasilkan dari iklan di tiap-tiap video kita itu nanti akan masuk ke akun Google AdSense yang kita kaitkan dengan channel YouTube kita. Itu biasanya masuknya di sekitaran tanggal 11 sampai tanggal 15. Kemudian setelah uangnya masuk ke akun Google AdSense, nanti dari akun Google AdSense barulah masuk ke rekening bank milik kita. Di tanggal berapa? Sepengalaman saya kisarannya tanggal 21 sampai tanggal 25. Saya pernah di tanggal 22, tanggal 24, tanggal 21 juga pernah ya. Itu. Jadi kalau untuk gajian biasanya sih kalau untuk yang masuk di AdSense itu kita bisa cek di tanggal 11 sampai 15. Kalau untuk gajian, kalau kita udah tahu nih AdSense kita udah mencapai 1.500.000, bahkan misalkan udah 2 juta atau lebih, kita tinggal tunggu aja gajian di tanggal 21, antara tanggal 21 sampai 25 atau 26. Namun pastinya sih di hari kerja ya, di hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu sepengalaman saya terkait dengan gajian dari YouTube. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bang, ada nggak sih cara atau tips buat beli jam tayang dan subscriber yang aman? Baik, begini teman-teman. Saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk beli subscriber, untuk beli jam tayang. Karena kalau menurut saya,
Tadi kan sudah saya sampaikan, channel saya yang beli jam tayang, beli subscriber itu dampaknya tidak cukup bagus ya. Ini bagi yang mau coba-coba aja ya. Saya kan dulu eksperimen sebetulnya. Kalau pengen pembuktian ya silahkan aja. Tapi kalau untuk beli jam tayang, beli subscriber, saya sarankan belinya itu jangan keseluruhannya teman-teman. Misalkan 4.000 jam tayang, teman-teman beli seluruhnya 4.000 jam tayang. 1.000 subscriber, teman-teman full semuanya, 1.000 subscribernya dapat beli semua. Saya rasa itu yang sangat fatal, sangat akan berdampak lebih buruk dari apa yang saya ceritakan sebelumnya. Kalaupun mau coba-coba ya, mau bereksperimen, belinya itu setengahnya lah, jangan lebih dari setengahnya. Misalkan syaratkan 4.000 jam tayang, nah 2.000 jam tayangnya itu bisa beli, silahkan beli. Adapun yang 2.000 jam tayangnya usahakan itu diperoleh secara manual, secara alami, manual. Kemudian yang 2.000 tadi pun, yang belinya 2.000 jam tayang, jangan sekaligus blek 2.000 jam tayang, tapi dicicil. Misalkan minggu ini beli 500, minggu depannya 500, depannya lagi 500, depannya lagi 500, jadi total 2.000 jam tayang. Jadi jangan sekaligus blok 2.000 jam tayang. Begitupun subscriber, kalaupun mau coba-coba beli subscriber, ya jangan seluruhnya, setengahnya aja. Paling banyak setengahnya aja. 500-nya dapat beli, 500-nya alami. Atau misalkan belinya cuma 300, sisanya alami dan sub for sub. Nah, itu bisa dicoba. Itu bisa dimonet ternyata teman-teman ya. Cuman ya dampak ke depannya ya mungkin ada sajalah kekurangannya, mungkin dari sisi subscribernya susah bertambah, dari sisi view-nya sedikit, dari sisi misalkan penghasilan dolarnya sedikit, itu mungkin bisa saja terjadi karena itu apa yang saya alami seperti itu teman-teman. Dan sekarang akan saya perlihatkan ya perbandingan antara channel saya yang dulu subscriber dan jam tayangnya alami dengan channel yang subscriber dan jam tayangnya dulu beli. Akan saya perlihatkan, teman-teman bisa mengambil pembelajaran dari sini. Oke, langsung saja kita simak reviewnya. Oke teman-teman semua, kita langsung review ya perbedaan perkembangan channel yang dulu awalnya pas monet itu beli jam tayang dan juga subscriber dengan channel yang alami jam tayang dan subscribernya. Ini saya tunjukkan dulu channel saya yang monetnya dulu alami nih, jam tayangnya, subscribernya alami. Nah dilihat ini nama channelnya, kemudian jumlah subscribernya hari ini 27 Januari 2024 sudah 12.558. Analisis channelnya, penayangan, waktu tonton, subscriber, estimasi pendapatan, ini ada indikasi perkembangan yang bagus. Kenapa? Karena ada tandanya, ada indikasinya, yaitu tanda panah berwarna hijau yang mengarah ke atas. Itu tandanya perkembangannya bagus dan meningkat. Kalau misalkan lebih buruk atau lebih rendah, maka tanda panahnya ke bawah dan warnanya berubah menjadi abu-abu. Sekarang saya langsung ke analitik ya. Kita langsung lihat aja analitiknya. Ini pendapatannya baru $28 ya, $28,59 per 27 Januari 2024. Belum seberapa sih, tapi perkembangannya cukup bagus saya rasa, karena dari bulan ke bulan selalu ada peningkatan. Ya, namanya juga channel kecil-kecilan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya rata-rata durasi tonton ini 3,08 menit. Ini sudah cukup bagus sih tuh tontonnya, 3,0 ribuan ini dalam tempo waktu 28 hari terakhir ya. Kemudian selanjutnya kita lihat tadi subscriber. Nah ini subscribernya 838.
Ini dalam 28 hari terakhir ya. Sekarang kita lihat detailnya deh. Nah, ini subscribernya 28 hari ya. 28 hari subscribernya 838. Kita lihat bulan Januari. Nah, ini dia. 791 subscriber. Ini cukup bagus karena setiap harinya selalu ada penambahan subscriber baru. Coba kita lihat di bulan kemarin, bulan Desember. Nah, ini dia. Bulan Desember kemarin saya dapat 865 subscriber, alhamdulillah. Terima kasih juga yang udah subscribe. Kemudian kita lihat ke belakang bulan November. Nah, ini dia. 769 subscriber. Ini bulan November. Nah, jadi setiap bulannya itu lebih dari 500 subscriber baru perkembangannya. Kemudian coba kita lihat data yang lainnya ya. Nah, ini rasio klik tayang dari tayangan 11,1%. Ini sudah cukup bagus. Artinya channelnya sehat, teman-teman. Ini tanda bahwa channel kita berkembang itu bisa juga diantaranya dilihat di sini, teman-teman. Rasio klik tayangnya. Nah, kalau misalkan di atas 10% itu sudah bagus. Sekarang saya lihat pendapatan ya. Pendapatan. Biar bisa kita bandingkan dengan channel yang monetnya dulu beli jam tayang dan subscriber. Kita lihat ke pendapatan, ini dia. Teman-teman. Nah, ini dia. Agustus 2023 kita mulainya. Di sini datanya dari 2 Agustus. 2 Agustus 29,34 dolar. September 32,40, Oktober 35,12, November 37,87, yang bulan Desember kemarin 40,94. Dan Januari sekarang masih berjalan di tanggal 20-an sudah 25,70 dolar. Ya, memang masih kecil-kecilan ya hasilnya atau penghasilannya atau dolarnya masih kecil-kecilan sih. Tapi ya ini perkembangan yang bagus menurut saya dan ini jadi motivasi buat saya. Jadi buat teman-teman pun tentu kalau lebih bisa konsisten, fokus, tekun, ulet terus ya mengembangkan channel YouTube, saya rasa pasti akan berhasil dan gajinya bisa terus meningkat lebih besar dari channel saya ini. Karena ya saya bilang tadi, saya upload video itu ya lumayan gak terlalu sering sih, cuman ya ada aja setiap minggu ya, kadang 1 video, kadang 2, kadang 3. Yang terpenting nggak sampai lewat bulan nggak bikin video. Artinya ya minimalnya banget itu 1 video 1 bulan. Itu saya, teman-teman. Jangan diikutin deh teman-teman, biar lebih fokus. Bagusnya sih ya seminggu sekali bikin video. Nah, itu ya, ini perkembangan channel saya yang penontonnya alami, kemudian subscribernya alami, jam tayangnya alami. Sekarang akan saya perlihatkan channel YouTube saya yang waktu mengejar syarat monetnya itu dulu saya beli jam tayang dan beli subscriber. Kita beralih ke akun channel saya yang lain. Ini dia. Nah, ini nama channel saya, teman-teman. Ini isinya atau kontennya tentang vlog. Kemudian ini channel analisisnya, bisa teman-teman lihat perbedaannya dengan beranda channel saya yang tadi kan, dimana di sini penayangan cuma 500-an, waktu tonton 18,7, subscriber cuma nambah 8 subscriber, pendapatannya 0,7, padahal ini sudah tanggal 27. Berbeda dengan tadi ya, dan indikasinya pun lihat tanda panahnya ke bawah berwarna abu-abu, dan sudah bisa dikatakan ini channel saya yang ini sedang ya bisa dibilang tidak sehat, kemudian juga perkembangannya tidak bagus. Mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya nanti dan mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya, bisa berubah dan bisa lebih berkembang nantinya. Nanti kalau misalkan bisa berkembang,
ataupun sembuh istilahnya dari keadaan seperti ini, nanti saya sharing-sharing lagi ke teman-teman ya. Langsung saja kita lihat ke analitiknya. Nah, di sini teman-teman lihat. Penayangan cuma 516. Beda jauh dengan yang tadi sampai puluhan ribu. Nah, kita lihat lagi data selanjutnya. Waktu tontonnya cuma 18.7. Tanda panahnya ke bawah. Begitupun tadi ya, penayangannya tanda panahnya ke bawah juga. Terus mohon maaf ya teman-teman, tangannya tadi dari rumah habis ngecat belum sempat dibersihin. Kemudian subscriber nambahnya cuma 8. Ini dalam 28 hari terakhir cuma 8 subscribernya yang nambah. Kemudian estimasi pendapatan 0,17 dolar, bayangkan nggak $1 pun. Sekarang kita cek ya, ini pendapatannya nanti kita cek. Nah ini dia. Nah teman-teman bisa lihat, ini jumlah penghasilan. Lihat dari bulan Agustus 2023 sampai sekarang belum pernah saya mendapat $1 pun. Ini dapatnya 0,21, 0,27, 41, 26, 24, 16 ya, seperti ini. Nah, ini dilihat dari perkembangan pertumbuhan penghasilannya, pertumbuhan dolarnya. Ini sangat ya bisa dibilang ya tidak berkembang dengan baik. Itu ya. Kemudian kita lihat pendapatan mana tadi ya, estimasi pendapatan. Kita lihat semua atau dari pertama sampai sekarang, dari pertama monet sampai sekarang dapat berapa sih? Nah ini dia, pendapatannya cuma $4,53, padahal ini sudah 1 tahun lebih guys. Nah inilah ya channel saya yang dulu pernah beli jam tayang, pernah beli subscriber ya. Dulu saya channel yang inilah yang saya bilang di pembahasan tadi, yang pernah beli jam tayang, beli subscriber. Cuman kesalahan fatal yang saya lakukan dulu waktu beli jam tayangnya ini secara sekaligus teman-teman ya, secara sekaligus artinya sekali beli, misalkan waktu itu kalau nggak salah sih pertama beli 1.000, kemudian yang kedua beli 2.000 jam tayang, kemudian subscribernya beli 500, beli lagi 300. Padahal ternyata setelah saya pelajari dan sharing dengan beberapa YouTuber lainnya, kalaupun mau beli jam tayang itu harus bertahap. Misalkan seminggu ini 200 dulu atau 300 atau paling banyak 500. Ya, nanti minggu depannya baru tambah lagi misalkan berapa, maksimal 500 ya. Dan beli jam tayangnya jangan lebih dari setengahnya. Misalkan 2.000 beli jam tayang, 2.000-nya lagi alami. Tapi yang 2.000 tadi yang beli itu harus bertahap. Jangan sekaligus blek 2.000. Nah, itu akan berdampaknya lebih kurang bagus lagi. Begitupun subscribernya ya, harus bertahap. Nah, sekarang kita lihat subscriber. Subscriber saya ini cuma 8 tadi saya bilang, bulan 28 hari terakhir. Sekarang kita lihat bulan Desember ya. Nah, bulan Desember cuman dapat 10 subscriber. Ini bulan Desember 1 bulan. Kalau tadi channel yang tadi itu bisa ada yang 700 sampai 800-an lebih subscriber baru di setiap bulannya. Kemudian ini, nah rasio klik tayang dari tayangannya cuma 5,6%. Jauh beda ya dengan channel saya yang tadi yang sampai 11, sekian persen. Rata-rata durasi tontonnya cuma 2,13 menit sepertinya. Ya ini ya masih mending lah ada yang nonton. Itu channel saya ya. Channel saya yang dulu beli jam tayang dan juga beli subscriber. Sekarang kita kembali ke channel yang utama saya tadi yang udah monet.
Coba kita lihat estimasi pendapatan ya. Saya belum spill keseluruhan untuk pendapatan dari awal sampai sekarang. Nah, ini pendapatan selama ini sudah berapa ini? 461,26 dolar. Kita hitung ya. Kita bulatkan aja deh, kita ambil 461-nya aja. Kita hitung 461 kita hitung ya. 461 dikali kurs dolar hari ini, kita taruhlah katakan misalkan 15.000 aja ya, 15.000, atau kita sesuaikan 16.600 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih saat ini di 27 Januari 2024. Coba kita lihat berapa. Nah, ini saya sampai saat ini sudah mendapatkan 7.191.600-an rupiah. Alhamdulillah ya, masih kecil-kecilan, masih terus belajar teman-teman. Saya pun masih terus belajar, masih terus berproses ya. Jadi kita yuk sama-sama belajar, sama-sama berproses agar kita bisa sukses bersama dan saling mensukseskan. Itu ya penghasilan dari awal sampai sekarang. Jadi ini gaji yang saya ceritakan udah 4 kali gajian itu dari sini, dari channel yang ini. Jadi keseluruhannya udah dapat 7 jutaan. Nah, beda sama channel yang tadi kan cuma 4 dolar. Kita lihat aja 4 kali 15.600 misalkan. 62.400. Padahal channel saya yang kontennya vlog tadi pun itu sudah 1 tahun lebih monetnya. Nah, dari sini tentu saya dapat ambil hikmah, ambil pembelajaran bahwa untuk bisa menjadi channel yang besar itu tidak instan. Harus melewati, menikmati, merasakan proses-prosesnya. Pahit manis prosesnya, suka duka prosesnya, itu harus kita nikmati ternyata. Dan kalau kita mengambil jalan pintas, apalagi misalkan sembrono, sembarangan, tanpa strategi, ya akibatnya, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi contohnya tadi, channel saya yang awal, yang dulu monetnya alami, subscribernya alami, jam tayangnya, nah itu kan lama, prosesnya lama. Dari 1000 subscriber, cari 1000 subscriber itu lama. Kemudian 4000 jam tayang juga lama. Tapi setelah monet itu perkembangannya terus meningkat. Setiap bulan subscribernya terus bertambah dari 1000 sampai sekarang udah 12-an ribu. Udah belasan ribu ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa terus berkembang channel saya yang pertama tadi, yang alami dulunya subscriber dan jam tayangnya. Nah, sedangkan channel saya yang kedua tadi yang dapat beli memang waktunya singkat ya. Misalkan sebulan atau 2 bulan dari bikin channel, kemudian bikin video, upload video, belilah jam tayang, belilah subscriber. Gak nyampe berbulan-bulan udah bisa monet. Nah, tapi akhirnya perkembangan channelnya tidak bagus, tidak berkembang dengan baik ternyata ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman pemula, YouTuber pemula juga bisa mengambil hikmah dan pembelajaran serta punya perbandingan ya. Bagaimana akibatnya ketika channel kita monetnya itu dengan cara beli subscriber atau beli jam tayang. Nah, itu sudah saya perlihatkan perbedaan perkembangannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun YouTube @mistajumanta, pertanyaannya, Bang, aman gak sih kalau kita beli subscriber dan beli jam tayang? Tolong dijawab, Bang. Baik, ini pengalaman saya pribadi juga. Saya pernah beli jam tayang, saya pernah beli subscriber, saya jujur, saya akui itu. Apa ada dampak negatifnya? Kalau yang saya rasakan sendiri, ada teman-teman. Saya punya 2 channel lainnya. Yang pertama kontennya tentang edukasi, yang kedua tentang vlog. Nah, yang konten edukasi itu subscriber dan jam tayangnya ya 90% itu alami. Sisanya ya sub for sub, saling tukar view,
Kemudian setelah dimonetisasi, itu perkembangannya cukup bagus menurut saya. Kemudian view-nya terus meningkat dan dolarnya terus meningkat. Kemudian channel saya yang vlog, yang kontennya vlog, itu saya pernah beli subscriber kurang lebih 800 subscriber saya beli. Kemudian jam tayang saya beli 3000 jam tayang. Nah kemudian apakah bisa dimonet Bang? Disetujui nggak sih monetisasinya? Ternyata disetujui teman-teman. Channel saya yang kontennya vlog itu ternyata dimonet, berhasil dimonet, disetujui untuk dimonetisasi. Kemudian tiap videonya tayang iklan. Tapi teman-teman, perkembangannya itu jauh berbeda dengan channel saya yang subscriber dan jam tayangnya dicapai dengan alami. Bayangkan sampai hari ini channel yang kontennya vlog itu udah setahun lebih, 1,5 tahun. Tapi subscribernya naiknya paling sebulan dapat dihitung lah, nggak sampai puluhan. Kemudian juga dolarnya itu 1 bulan nggak nyampe $1 teman-teman, 0, sekian dolar. View-nya pun viewersnya sedikit banget. Jadi saya berkesimpulan, apa yang saya lakukan dengan membeli subscriber, dengan membeli jam tayang itu berdampak terhadap channel saya. Perkembangannya itu tidak bagus. Nah, itu yang saya alami. Tentu kalau ada teman-teman yang beli subscriber, beli jam tayang dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian berhasil dimonet, setelah monet ternyata dolarnya banyak kok, ternyata perkembangannya bagus kok, dolarnya terus meningkat kok, boleh sharing di sini, boleh banget, silahkan sharing di sini ya teman-teman semuanya. Itu kalau yang saya rasakan ada dampak negatifnya bagi perkembangan channel saya. Selanjutnya saya mau spill juga nih gaji saya dari YouTube. Nah, dapat berapa sih? Kemudian juga udah berapa kali? Saya kebetulan ada 3 channel, sebetulnya ada 4. Cuman yang pertama itu sudah dismount, di-banned, karena yang saya sampaikan tadi, nonton video sendiri, kemudian nonton videonya pakai VPN, akhirnya channelnya di-banned. Bahkan akun Google AdSense-nya ditutup, dan saya nggak bisa lagi bikin akun Google AdSense dengan data saya pribadi, itu udah nggak bisa lagi. Makanya saya di channel yang kedua, yang berikutnya itu akun AdSense-nya pakai anggota keluarga saya, salah satu anggota keluarga saya, nama, alamat, dan lain-lainnya. Kemudian channel yang kedua itu kontennya terkait edukasi lah. Kemudian yang ketiga channelnya tentang vlog yang saya sebutkan tadi, yang dulu beli jam tayang dan beli subscriber. Wah, hujan lagi nih teman-teman, deras banget. Dan yang keempat, nah inilah dia channel saya yang keempat ini, Forum Kreator Indonesia, yaitu konten tentang pengalaman YouTube, tutorial YouTube, pembahasan YouTube. Dan channel yang ini kontennya kebanyakan atau mayoritas pengalaman pribadi saya selama nge-YouTube. Hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang justru membuat fatal, atau kesalahan-kesalahan. Pokoknya hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif saya angkat di channel ini. Agar apa? Kalau yang negatifnya, agar teman-teman kreator pemula tidak mengalami apa yang saya alami dalam hal-hal yang negatif tersebut. Kemudian yang positifnya tentu kita berbagi pengalaman hal-hal yang baik, atau channel teman-teman bisa berkembang dengan cepat tanpa ada hambatan. Nah, channel saya yang sudah monet itu dari kontennya edukasi, itu sudah 4 kali gajian ya, sudah 4 kali gajian. Ini gaji yang pertama, gaji pertama saya dari channel yang kontennya edukasi tadi 1.400.000-an, itu gaji pertama. Kemudian gaji yang kedua ini sekitar 1.700.000-an ya. Kemudian gaji yang ketiga ini 1.700.000-an, cuman agak besar dikit lah dibanding yang kedua tadi. Kemudian yang ini gaji yang keempat yang bulan kemarin saya dapat ini 2024 sekitar 1.800.000-an. Nah, jadi saya baru merasakan gajian itu baru 4 kali. Dan nominalnya ya gaji pertama 1.400.000-an, yang kedua 1.7, yang ketiga 1.7, yang keempat 1.8. Tapi meskipun gajinya setiap gajian baru misalkan 1, sekian, itu bagi saya sangat memotivasi. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berterima kasih pada subscriber dengan cara mendoakan mereka agar sukses, agar diberikan kemudahan, kelancaran
kebaikan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Oleh karena itu, saya yakin teman-teman yang lain juga bisa. Teman-teman pemula yang lain pasti bisa, pasti akan dapat hasilnya nanti. Yang penting kita ya mau berproses, teman-teman. Channel-channel YouTube besar yang kita saksikan saat ini di YouTube, kita taunya mereka udah sukses aja. Tapi kan kita nggak pernah mau tahu mereka itu prosesnya kayak gimana, lika-likunya, kemudian juga suka dukanya dan lain sebagainya. Di balik semua itu mereka, saya yakin, mengalami juga tantangan, rintangan, kesulitan, suka duka, pahit manisnya. Saya rasa mereka juga mengalami. Oleh karena itu, kalau kita pengen jadi YouTuber yang sukses, yang tangguh, kita harus siap berproses. Jangan mau instan. Harus sabar, tekun, dan ulet. Saya yakin teman-teman apabila lebih fokus, lebih konsisten, lebih tekun, lebih ulet, saya yakin teman-teman akan bisa lebih sukses daripada saya. Kemudian juga gajinya bisa lebih besar juga dari saya. Karena jujur saya YouTube itu bikin konten itu di sela-sela kesibukan. Dalam artian waktunya sisa-sisa dari pekerjaan saya. Sehabis saya bekerja nggak capek atau sebelum berangkat bekerja kayak begini nih, baru saya ngonten, saya upload video ya. Apalagi kalau teman-teman nih mau fokus, continue terus konsisten upload video, perbaiki kualitas video, saya yakin bisa lebih sukses dari saya. Nah itu teman-teman semuanya, kalau misalkan masih ada yang mau didiskusikan, silahkan sampaikan komentar, pandangan, pengalamannya di kolom komentar di bawah video ini. Lumayan juga tenggorokan sudah terasa kering nih, meskipun di luar hujan. Tapi demi silaturahmi, demi membangun keakraban kita, persahabatan kita, ya tidak ada masalah. Dan di luar sudah reda, tapi saya belum dapat customer ini nge-grabnya. Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya, teman-teman pemula. Terima kasih udah nyimak, udah nemenin saya ngetem. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nyimak video ini diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang berkah, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, diberikan rumah tangga, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, keluarga yang bahagia, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena sudah semakin kering tenggorokan saya, kita cukupin dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.